Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Chandrana Variantika dari Prodi S1 Psikologi ingin berargumentasi mengenai sains, agama, dan Tuhan pada mata kuliah Islam dan Ipteks. Yang pertama adalah evolusi sains dalam masyarakat kuno. Jadi pada zaman dahulu terdapat banyak sekali mitos yang dipercaya sebagai pertanda untuk menunjukkan gejala alam. Pada zaman dahulu, masyarakat masih mempercayai bahwa mitos-mitos ini adalah cara mereka belajar berinteraksi di alam. Beberapa mitos yang waktu itu sempat berkembang adalah gangguan dari makhluk halus. Dahulu itu dipercaya berdampak pada tubuh manusia. Jadi misalnya saja saat manusia sakit, mereka percaya bahwa reaksi sakit di tubuh manusia itu adalah gangguan dari jin atau sebangsanya. Kemudian yaitu yang kedua, gerhana matahari yang disebabkan karena bulan dan matahari dimakan oleh raksasa yang jahat. Jadi sebelum sains berkembang, masyarakat pada zaman dahulu masih mempercayai bahwa gerhana matahari itu bukan terjadi berdasarkan ilmiah, tapi karena kemunculan raksasa yang sudah melahap mereka sehingga menciptakan gerhana. Kemudian yang ketiga yaitu memuja-muji dewa atau dewi. Jadi untuk mendapatkan hasil pertanian yang bagus, masyarakat pada zaman dahulu melakukan pemujaan terhadap dewa dan dewi. Kemudian mitos terakhir yang dipercaya pada waktu itu yaitu gunung meletus karena dewa yang marah. Jadi gunung meletus pada zaman dahulu itu belum ada pembuktian secara sains mengenai penyebabnya. Jadi masyarakat masih sangat percaya bahwa dengan adanya gunung meletus itu adalah salah satu kemarahan dari dewa yang mereka puja. Mitos-mitos itu juga yang membuat manusia itu memberikan sesajen atau penghormatan kepada dewa-dewi demi kelancaran hidupnya, agar hasil kebunnya bagus, kemudian agar terhindar dari berbagai macam bencana dan penyakit yang bisa merugikan manusia. Namun seiring berjalannya waktu, mitos-mitos tersebut sudah dianggap tidak relevan karena ternyata tidak berfungsi kepada manusia seperti pada kala itu. Dari mitos yang sudah tidak lagi relevan, masyarakat mulai melakukan pengamatan terhadap alam semesta. Pengamatan tersebut dilakukan pada matahari, pada tumbuhan, dan pada makhluk hidup lainnya. Karena manusia penasaran sebenarnya Tuhan mereka itu siapa, bagaimana alam itu bekerja atau berfungsi. Yang kedua adalah sains dan agama di abad pertengahan. Setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan kuno, kekuatan agama kembali muncul. Agama yang dibawa oleh para nabi mulai berkembang. Sedangkan di Eropa, agama Kristen menjadi absolut di bawah gereja, sehingga pada masa itu siapapun yang menentang gereja, maka mereka akan dihukum mati. Gereja masih memegang kepercayaan mereka terhadap mitos-mitos daripada berkembangnya ilmu sains. Salah satu tokoh yang menjadi korban dari kebijakan gereja yang satu ini adalah Galileo dan Galilei. Galileo dan Galilei diberi hukuman mati karena berusaha menentang gereja dengan dirinya yang mempelajari ilmu sains. Gereja menganggap bahwa Galileo Galilei ini sudah melanggar
ketetapan gereja atau berusaha menentang gereja. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk ilmuwan muslim, karena ilmuwan muslim menerima adanya ilmu sains tersebut. Daripada menentangnya, mereka diberi kebebasan untuk mengeksplorasi filsafat dan juga ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah Renaissance dan reformasi gereja. Gerakan Renaissance di Eropa sebagai bagian dari reformasi gereja. Al-Quran juga menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan dapat mendukung manusia dalam menemukan Tuhan. Yang keempat adalah agama dan pertumbuhan awal sains. Jadi sistem pendidikan awal manusia itu berkembang untuk kepentingan agama, seperti menjadikan ilmu pengetahuan untuk menemukan makna Tuhan yang sebenarnya. Kemudian pada era ini juga sains memperkuat apa yang sudah tertulis dalam kitab dengan cara pembuktiannya. Jadi pada era ini sains ini dianggap sebagai dasar dalam agama, sehingga agama menjadi pedomannya dan sains adalah pembuktian akan benarnya firman dari Al-Quran. Kemudian yang kelima, agama dan perkembangan sains yang mutakhir. Pada era ini sains semakin maju, akhirnya menyadarkan bahwa sains dapat menjelaskan seluruh fenomena alam, sehingga apabila ada fenomena alam yang belum terjawab, maka masyarakat akan berpikir saat ini bukan waktunya bagi sains untuk menjawab permasalahan atau fenomena yang terjadi, sehingga mereka sangat percaya dengan adanya sains, dengan pembuktian secara sains. Namun hal ini juga yang menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan agama. Mereka menganggap bahwa sains ini melebihi Tuhan atau melebihi agama, karena seperti surga, neraka itu sama mereka dianggap tidak ada buktinya, tidak bisa dibuktikan secara sains. Sehingga seperti tokoh Stephen Hawking, Stephen Hawking ini menganggap bahwa Tuhan tidak ada artinya, karena semuanya hanya bisa dibuktikan oleh sains. Sedangkan beberapa ajaran dalam agama tidak ada pembuktiannya. Sehingga dari sinilah manusia menganggap sains itu lebih daripada Tuhan. Hal ini dibantah oleh Al-Quran. Jadi di Al-Quran sendiri mengatakan bahwa apa yang ada di alam semesta ini sudah ada penciptaannya. Jadi apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh mengenai sains yang melebihi dari Tuhan itu sudah ada penjelasannya di Al-Quran. Sekian argumentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.